Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2601. Pakaian tipis itu hancur dan tertiup angin. Tubuh bagian atasnya telanjang, otot-ototnya proporsional dan kuat, tetapi dia tidak berlebihan seperti para pelatih binaraga itu. Kulitnya kemerahan dan cerah, dan hampir tidak ada bekas luka. Pria ini sangat tampan bahkan jika dia melepas pakaiannya. Anda malu menggunakan kata-kata seperti Gao Fushuai untuk menggambarkannya. Dia adalah Raja Barat dan pangeran tampan yang sebenarnya. Kemudian, tubuh King terangkat, secepat kilat, dan terdiam. Lengan kirinya terangkat tinggi, mengarah langsung ke bagian penting tubuh Li Dong. Saat jarak semakin dekat, dengan berkah kekuatan, lengan itu sebenarnya mulai menebal secara bertahap. Otot-otot di lengannya bergetar terus-menerus, seolah-olah mereka tidak tahan dengan kekuatan seperti itu, mereka akan meledak. Pergi ke neraka. Petik 2. Raja meraung keras. Li Dong secara alami tidak duduk diam. Gaya permainan favoritnya adalah menjatuhkan 10 guild dalam satu upaya untuk saling berhadapan. Terlihat dari pukulannya barusan bahwa leader Skynet ini, sama seperti dirinya, suka head to head. Karena itu, antara dia dan pihak lain, itu adalah persaingan kekuatan paling murni. Li Dong adalah seorang barbar, tapi sekarang tampaknya pemimpin Skynet lebih barbar dari dia. Kekuatan yang terkandung dalam tinjunya bisa menembus batu besar, apalagi tubuh manusia. Li Dong juga pindah. Mengepalkan tinju dengan kedua tangan, terdengar suara gemericik. Ketika dia merasa tinjunya panas dan hampir terbakar, dia meledakkan tinjunya. Dengan pukulan ini, keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka semua ingin mengalahkan lawan dengan kekuatan yang paling kuat. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Anehnya, aliran udara kali ini tidak didorong, udara juga tidak terkoyak. Bab 2602. Bahkan mereka berdua berhenti di tempat dan tidak ada dari mereka yang dipukuli. Mata mereka saling berhadapan dan kepalan tangan mereka saling berhadapan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tiba-tiba, otot-otot wajah kedua pria itu mulai berkedut secara bersamaan. Memompa lebih cepat dan lebih cepat, seolah-olah mengendarai roller coaster. Kemudian ekspresi mereka menjadi menyakitkan. Pemecahan. Sebuah suara aneh datang. Tulang mereka berdua terdengar bersamaan, dan pakaian mereka hampir dilucuti. Ledakan. Dengan arus udara yang kuat dari dalam keluar, tubuh mereka berdua dipantulkan oleh kekuatan yang menakutkan itu. Terkunci. Tubuh Li Dong menabrak batu besar, yang menstabilkan sosoknya. Wajahnya masih tenang, tetapi segera, dia mengerutkan kening. Kemudian jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Postur pendaratan raja tidak indah, bahkan lebih malu dari Li Dong. Setelah dia mendarat, dia terhuyung beberapa kali sebelum dia stabil. Demikian pula, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Raja menggerakkan lehernya dan berteriak, "Gadis laba-laba." Petik 2. Begitu suara itu jatuh, gadis laba-laba itu bergegas menghampirinya. Dia mengambil sepotong sutra putih dari sakunya dan menyerahkannya. Raja mengambil cakar sutra dan dengan hati-hati menyeka noda darah di sudut mulutnya, seolah-olah dia sedang membersihkan pintu. Pakaian pria di tubuh bagian atasnya terkelupas, dan celana panjang di tubuh bagian bawahnya juga meledak satu demi satu, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai pakaian compang camping. Namun ia tetap mempertahankan wajah bersih dan penampilannya yang elegan hingga saat ini. Inilah kepura-puraan yang sebenarnya. Bab 2603. Masukkan kekuatan ke dalam tulang. Dia menyekanya dengan hati-hati dan hati-hati, bahkan untuk wanita. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, dia menyerahkan sutra berdarah itu kepada gadis laba-laba. Gadis laba-laba mengambilnya. Dia tidak berani membuangnya,
tetapi melipatnya ke dalam sakunya. Raja kemudian mengarahkan pandangannya pada Li Dong. Kamu benar-benar kuat, lebih kuat dari yang aku kira. Kamu pantas menjadi dewa perang timur. Keinginanmu untuk bertarung telah benar-benar mendidih. Petik 2. Ayo, lanjutkan, dan coba pukulan lain. Ketika dia berbicara, dia sudah bergerak. Kali ini, kecepatan lari King tidak secepat sebelumnya. Dia berlari, tetapi dia tampaknya tidak memiliki berat badan, seperti seorang master seni bela diri. Dia benar-benar meninggalkan tanah dan mulai berlari di udara. Pergi ke neraka, King berteriak, dan pria itu berada di udara dengan pukulan. Dengan pukulan ini, semua orang bahkan bisa melihat bagian depan kepalan tangan King, dan udara dilubangi dari bentuk tersembunyi yang terlihat dengan mata telanjang. Seperti mau meledak. Tapi wajah Li Dong masih tenang, dia maju selangkah lagi, lalu melontarkan pukulan. Itu sama seperti sebelumnya, tidak mewah, sederhana dan lugas, dan memilih untuk berhadapan langsung dengan raja. Kedua kepalan tangan itu saling bersentuhan, dan kemudian ledakan. Kaki Li Dong langsung menggosok dua tanda panjang di tanah, dan dia mundur sekitar 10 meter sebelum berhenti. Dia mengguncang tubuhnya, dan darah tumpah dari sudut mulutnya lagi, tapi kali ini jumlah darahnya lebih banyak dari sebelumnya. Namun meski begitu, wajah Li Dong tetap tidak berubah. Terlebih lagi, matanya menjadi lebih tajam. Di kedalaman mata itu, ada niat mengerikan untuk bertarung. Setelah dua pukulan ini, King berhasil memancing semangat juang Li Dong. Bagi raja, Li Dong adalah lawannya yang langka, dan dia merindukan Li Dong untuk memberinya pertempuran yang sengit. Bab 2604. Begitu pula dengan Li Dong, King juga merupakan lawan yang sangat langka. Dia juga berharap King bisa memberikan pertarungan yang tak terlupakan. Pada saat ini, tubuh King menggulung beberapa pukulan di udara dan mendarat lagi. Kali ini, raja lebih malu dari sebelumnya, dia bahkan jatuh dan duduk di tanah. Tapi dia berdiri dengan cepat, posturnya masih anggun. Setelah berdiri, King merasakan hidungnya panas, lalu darah keluar dari hidungnya, seperti keran. Tanpa King berbicara, gadis laba-laba berlari dengan cepat dan menyerahkan sapu tangan baru kepadanya. Raja sangat puas dengan tindakan gadis laba-laba. Dia jarang tersenyum pada gadis laba-laba, lalu mengambil sapu tangan dan menyekanya. Melihat raja tersenyum sendiri secara tak terduga, gadis laba-laba itu mengangguk. Menatap raja dengan obsesif. Di antara 8 jenderal, dia adalah satu-satunya wanita. Seorang master hebat seperti dia, seorang wanita di posisi tinggi, dia tidak memandang rendah pria biasa. Oleh karena itu, hanya ada satu pria yang paling dia kagumi, dan itu adalah raja. Tetapi untuk waktu yang lama, satu-satunya hal yang dikejar raja adalah seni bela diri tertinggi, dan dia belum pernah melihatnya secara langsung. Gadis laba-laba tahu bahwa di dalam hati raja, apakah itu dia atau pejuang perang lainnya, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Raja juga tidak pernah tersenyum padanya. Dan sekarang, King benar-benar tersenyum padanya. Hati gadis laba-laba itu sangat bersemangat. Setelah menyeka, King menatap Qintian lagi, matanya berkedip. Dewa Perang Timur, luar biasa, sangat menakjubkan. Petik 2. King memandang Qintian dan tidak merahasiakan penghargaannya. Aku semakin bersemangat sekarang. Aku tahu kamu begitu kuat. Aku seharusnya datang kepadamu lebih cepat. Petik 2. Li Dong menatapnya dengan acuh tak acuh. Kamu yang mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang, jadi sekarang giliranku. Dengan itu, Li Dong melakukan serangan. Bab 2605. Setelah melihat ini, mata raja menyipit dan dia tertawa keras. Oke, kalau begitu ayo. Ledakan. Li Dong menginjak tanah dengan kaki kanannya dan menghilang di tempat. Dia menatap langsung ke arah King dan melemparkan pukulan. Pukulan ini meledak, samar-samar dengan suara angin dan guntur, membuka dan menutup, dan serangannya sangat sengit hingga ekstrim.
Apalagi kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan dari 2 pukulan yang baru saja dipukul raja. Setelah melihat ini, mata raja menjadi lebih serius dari sebelumnya. Klub keanggotaan di Kyoto. Pemilik klub ini sebelumnya adalah Cui Zei dari keluarga Cui. Tetapi sejak jatuhnya keluarga Cui, industri utama keluarga Cui telah dibagi oleh Xiao Daomen, keluarga Li, dan keluarga Sangguan. Namun, klub ini masih kuat, bahkan 3 partai belum bisa menang. Jadi semua orang tahu bahwa di balik klub ini, ada orang-orang dengan latar belakang hebat yang mendukungnya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa pemilik klub malam ini adalah punjung tertua dari keluarga Qiao. Sejak memenangkan klub ini, Qiao Mu akan tinggal di sini hampir selama dia punya waktu. Habiskan waktu bermain dengan wanita. Tentu saja, dia harus menyingkirkan istrinya Nangong Ling. Misalnya, kali ini, dia berhasil menyingkirkan Nangong Ling lagi. Ada 2 oiran terkenal di depan klub ini, dinamai dari Da Qiao kuno dan Xiao Qiao. Setelah clubhouse dihancurkan oleh Qiao Mu, kedua oiran ini secara alami menjadi rakyatnya. Pada saat ini, Yo dengan ukuran ini dikelilingi oleh tubuh Qiao Mu dari kiri ke kanan. Yang satu memegang gelas an 99 ur dan memberi makan, yang lain menggunakan tangan kecilnya, yang lebih tipis dari bawang hijau yang lembut, untuk mencubit ceri dan memasukkannya ke dalam mulut arbor. Bangkitkan kekayaan dunia, mabuk berbaring di lutut kecantikan. Mimpi Qiao Mu telah setengah selesai. Apalagi kali ini bekerja sama dengan Li Zong, jika berhasil, maka ia akan menuai rejeki yang lebih besar. Kekayaan semacam itu, apalagi dia, bahkan jika itu dihabiskan oleh generasi muda keluarga Qiao selama 2 atau 3 generasi. Bab 2606. Qiao Mu sudah merasa bahwa dia akan mencapai puncak hidupnya. Ledakan. Ada ketukan di pintu. Manajer klub membuka pintu dan berkata dengan hormat, "Sao Qiao, Sao Li ada di sini." Petik 2. Undang dia masuk. Qiao Mu berkata dengan cepat. Manajer berdiri menyamping, dan Li Zong berjalan darinya. "Yo, kakak Qiao sangat elegan." Li Zong berjalan ke Qiao Mu dan duduk dan berkata sambil tersenyum. Xiao Qiao dengan tubuh panas dengan cepat berdiri, mengambil gelas an 99 ur dan membantu Li Zong menuangkan segelas an 99 ur merah. Xiao Qiao secara pribadi menyerahkan an 99 ur merah ke tangan Li Zong, dan kemudian mengambil gelas an 99 urnya sendiri dengan suara yang manis. "Sao Li, aku bersulang untukmu." Petik 2. Setelah berbicara, dia meminum semua an 99 ur merah di gelasnya. Li Zong sangat murah hati, dan menyesap dari gelas an 99 urnya. Meskipun Da Qiao disebut Da Qiao, dia lebih ramping dan memiliki dada yang lebih rata daripada Xiao Qiao. Namun, dia memiliki temperamen dingin, kaki tinggi dan panjang, rambut panjang berkibar, mengenakan rok putih, tidak tersenyum, orang dengan mudah memiliki keinginan untuk menaklukkan. Dia juga membantu Li Zong menuangkan segelas an 99 ur, lalu mengambil gelasnya sendiri dan meminumnya dengan kepala tegak. "Lakukan dulu." Petik 2. Li Zong tersenyum dan mengerucutkan sudut mulutnya lagi. Tidak peduli seberapa tinggi para wanita ini dipuji, mereka tidak lebih dari mainan di mata mereka. "Tuan Muda Li, Anda kesal saat minum." Petik 2. Qiao Mu menggelengkan kepalanya, dia mengambil gelas an 99 ur merahnya. "Ayo, lakukan." Petik 2. Kali ini Li Zong sangat senang, dan meminum an 99 ur di cangkir dalam sekali teguk. "Jika aku meminum semuanya, aku tidak akan mabuk di kotamu yang lembut." Li Zong berkata sambil tersenyum. "Apa masalahnya ketika kamu mabuk? Bukankah itu cocok untuk seorang pria?" Qiao Mu berkata sambil tersenyum. Bab 2607. Yang mengatakan, "Kamu tidak takut kakak iparmu akan memberitahumu untuk kembali dan berlutut di keyboard." Li Zong tertawa dan bercanda. "Apa yang begitu menakutkan?" Qiao Mu mencibir. "Kami para pria,
tidak bisa membiarkan wanita menunggangi kepala kami. Petik 2. Mendengar ini, Li Zong tertawa bodoh dan tidak mengekspos dia. Ayo, Da Qiao, kamu duduk dengan Sao Li, dia menyukaimu seperti ini. Petik 2. Qiao Mu berkata kepada Da Qiao sambil menuangkan An 99 Li Zong. Da Qiao duduk dengan sangat patuh, Li Zong tidak sopan, merangkul wanita itu dan dengan lembut membelai tangan kecilnya. Itu pasti sesuatu untuk menemani An 99 dan makanan, kan? Li Zong tersenyum pahit. Bukankah yang ada di tanganmu hanya untuk makanan dan minuman? Kenapa? Apakah kamu tertarik pada pria? Sejujurnya, ada beberapa produk bagus di klub ini, dan ada 2 bintang kecil. Apakah kamu menginginkanku untuk memanggil seseorang untuk merekrut? Datang, Qiao Mu berkata sambil tersenyum. Lupakan, Li Zong melambaikan tangannya. Di dalam hatinya, Sangguan Waner adalah favoritnya. Da Qiao di sebelahnya agak mirip dengan Sangguan Waner dalam hal temperamen. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Da Qiao duduk di sebelahnya. Adapun bintang-bintang kecil itu, dia tidak masuk angin sama sekali. Yah, mari kita tidak membicarakan beberapa di antaranya. Petik 2. Qiao Mu menatap Li Zong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam 2 hari terakhir, grup Li Anda telah melakukan upaya habis-habisan untuk menyerang grup Lin dan grup Sangguan. Ini harus menjadi pertempuran yang menentukan dengan mereka, kan? Baik, Li Zong mengangguk tanpa menyembunyikannya. Itu benar. Orang-orangku mengirim kembali berita bahwa Li Dong kembali dari Asia Tenggara. Petik 2. Qiao Mu berkata dengan sungguh-sungguh. Saya pikir dia secara pribadi akan mengendalikan grup Lin untuk melawan, tetapi dia pergi ke gunung di sisi Laut Cina Timur dan tampaknya memiliki hal-hal yang lebih besar untuk dilakukan. Petik 2. Bab 2608. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah ini yang kamu katakan sebelumnya untuk berurusan dengan Li Dong? Dia hanya dapat menemukan informasi umum semacam ini. Adapun cara suci untuk berurusan dengan Li Dong, dia tidak tahu. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk memanggil Li Zong, ingin bertanya lebih jelas. Bagus, Li Zong tertawa. Saudara Qiao, Anda dapat yakin. Hadiah yang saya siapkan kali ini pasti membuat Li Dong minum sepanci. Petik 2. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, setidaknya, bahkan jika dia bisa keluar dari gunung, dia setidaknya akan mengelupas kulitnya jika dia tidak mati. Petik 2. Bahkan, dia mungkin tinggal di gunung itu selamanya dan tidak pernah keluar lagi. Petik 2. Betulkah? Qiao Mu sangat gembira dan bertanya dengan cepat. Berita ini benar-benar membuatnya merasa sangat bersemangat. Anda tahu, dia paling takut pada Li Dong. Jika Li Dong menangani hal-hal di pegunungan, dan kemudian membebaskan tangannya, mereka akan menderita. Mereka besar dan muda, meskipun mereka tidak terjangkau oleh orang biasa. Tetapi di mata Dewa Perang Timur, mereka hanyalah semut. Dalam hal ini, Qiao Mu sangat sadar diri. Anda tahu, bahkan kakek Li Zong, Dugumo, yang lebih tua dari dinasti ke-19, digulingkan oleh Li Dong. Apa yang mereka hitung? Kapan aku berbohong padamu, saudara Qiao? Li Zong mengguncang gelas An 99 merah di tangannya dengan satu tangan, membelai paha lembut gadis itu dengan tangan lainnya. Dan berkata sambil tersenyum, jika saya tidak benar-benar yakin, saya tidak akan berani bertindak melawan grup Lin secara terang-terangan. Oke, bagus. Qiao Mu bertepuk tangan dan tersenyum. Bersemangat. Dengan cara ini, kita akan memenangkan pertempuran bisnis ini. Kakak Yo tunggu saja untuk membagi uangnya. Bab 2609. Li Zong tersenyum tulus. Bahkan jika grup Lin masih memiliki pemain belakang, mereka juga memiliki mereka di pihakku. Petik 2. Apa berikutnya? Qiao Mu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah mereka bergerak dalam produk kecantikan? Perusahaan kosmetik sebesar ini, saya yakin ada banyak modal asing yang tertarik pada mereka. Petik 2.
Li Zong tersenyum ringan, saya sudah menghubungi modal asing. Jika mereka memiliki dukungan, saya akan membuat mereka benar-benar putus asa. Pada saat ini, Qiao Mu benar-benar lega. Ayo, bersorak, untuk kemenangan kita. Li Zong tertawa dan menabrak gelas An 99 ur Qiao Mu. Pada saat ini, kedua pria itu tertawa bahagia, seolah-olah dunia berada di bawah kendali. Grup Lin. Dalam 2 hari terakhir, seluruh Lin Group telah memasuki keadaan tegang. Semua anggota memasuki keadaan pertempuran. Grup Li di utara datang dengan ganas, menyerang grup Lin dengan seluruh kekuatannya. Seluruh grup Lin tahu tentang masalah ini. Semua karyawan sangat menyadari bahwa jika pertempuran ini tidak berlalu, grup Lin akan menghadapi kebangkrutan dan seluruh perusahaan akan benar-benar hancur. Pada saat itu, karyawan mereka akan mengan 99 ur. Grup Lin hari ini bukan lagi grup Zhao sebelum Zhao Sanhe. Grup Lin saat ini adalah perusahaan grup terbesar di Laut Cina Timur, Provinsi Tianxing, dan bahkan seluruh selatan. Semua orang selatan bangga bergabung dengan grup Lin. Grup Lin bukanlah salah satu dari perusahaan modal lainnya. Karena Lin Yurou dan keluarganya telah mengambil alih grup Lin tidak tahu berapa banyak amal yang telah dilakukan selain membayar pajak secara normal. Hanya dalam 1 atau 2 tahun, Laut Cina Timur telah mengalami perubahan luar biasa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Singkatnya, semua karyawan Lin Group memiliki rasa memiliki yang besar terhadap perusahaan. Sekarang perusahaan sedang menghadapi krisis, semua orang bersedia bekerja keras untuk melewati krisis ini. Namun, satu-satunya hal yang membingungkan semua orang adalah bukan Lin Guodong atau Lin Yurou yang mengendalikan perusahaan sekarang. Itu Sangguan Waner. Hampir semua orang di perusahaan tidak mengenal Sangguan Waner. Bab 2610. Karena itu, semua orang sangat bingung tentang wanita aneh yang muncul tiba-tiba ini. Dalam hal ini, Lin Guodong tidak mengumumkan identitas sebenarnya dari Sangguan Waner. Karena ini adalah salah satu fitur pembunuh. Jika kelompok Li mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab atas kelompok Lin telah digantikan oleh Sangguan Waner, dia pasti akan mengadopsi metode ofensif yang lebih kejam. Dalam hal ini, bahkan jika grup Lin memenangkan perang ini, ia harus membayar harga yang tidak sedikit. Meskipun semua karyawan bingung tentang Sangguan Waner, hanya dalam 1 hari, Sangguan Waner menaklukkan semua orang dengan kemampuannya. Setelah dia mengambil alih grup Lin, setelah mengetahui tentang situasi spesifik, dia langsung mengeluarkan serangkaian perintah. Setelah eksekusi berikut, situasi grup Lin sangat lega sekaligus. Saham sebenarnya mulai naik perlahan. Ini membuat semua orang merasa nyaman dan mengagumi Sangguan Waner. Tidak peduli apa latar belakangnya, selama dia memiliki materi asli dan dapat memimpin grup Lin keluar dari kesulitan, itu sudah cukup. Pada saat ini, Sangguan Waner duduk di kursi kantor Lin Yurou, tenggelam dalam dokumen. Ada meja di sebelahnya, dan Xiao Bai duduk di kursi. Xiao Bai dulunya adalah asisten Lin Yurou, tetapi sekarang dia bertindak sebagai asisten Sangguan Waner. Pada awalnya, Xiao Bai sedikit menolak, karena dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Sangguan Waner. Setiap orang adalah wanita, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa Sangguan Waner masih tidak menyerah pada Dong Hai. Jadi dia tidak memiliki permusuhan kecil terhadap Sangguan Waner. Tapi kemudian dia menyadarinya. Karena dia tahu bahwa sekarang grup Lin benar-benar membutuhkan orang-orang seperti Sangguan Waner untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Jika Lin tidak ada di sana, dia harus bergantung padanya untuk menyelamatkan tempat kejadian. Xiao Bai bukan tipe wanita yang tidak punya otak, dia tahu pentingnya dan pentingnya, mengetahui bahwa yang paling penting sekarang adalah menahan serangan kelompok Li. Saya percaya Presiden Lin akan melakukan hal yang sama. Jadi, setelah dia mengetahui hal ini, dia sepenuhnya bekerja sama dengan Sangguan Waner. Selain itu, setelah seharian bergaul,
dia juga menemukan bahwa Sangguan Waner bukanlah orang yang sangat menyebalkan. Bab 2611. Dia tidak bisa membenci apakah itu berurusan dengan orang lain atau karakter orang lain. Terutama ketika dia bertanya kepada Sangguan Waner mengapa dia masih tidak menyerah pada Li Dong, Sangguan Waner memberikan jawaban yang tidak bisa dia bantah. Setiap orang adalah wanita, dan kamu juga memiliki seseorang yang kamu sukai. Jika kamu membiarkan kamu melepaskan pria yang kamu cintai, bisakah kamu melakukannya? Xiao Bai bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, dia bisa mengerti mengapa Lin selalu ingin berteman dengan Sangguan Waner bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain tidak menyerah pada Dong Ge. Seorang wanita seperti Sangguan Waner, bahkan dia, bersedia berteman satu sama lain. Setelah berurusan dengan masalah yang dihadapi, Xiao Bai mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa Sangguan Waner sedang memutar pena di tangannya, dalam keadaan linglung, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saudari Waner, apa yang kamu pikirkan? Xiao Bai tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bai, Sangguan Waner kembali sadar. Dia menghela nafas, khawatir di matanya. Aku sedang memikirkan Brother Xiaodong dan Waner. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Petik 2. Dia sangat khawatir tentang Li Dong dan Lin Yurou. Karena orang yang menculik Lin Yurou bukanlah orang biasa, melainkan pemimpin Skynet, Raja Mutlak Dunia Barat. Keberadaan seperti itu, bahkan jika Li Dong mengambil gambar, mungkin tidak dapat mengubah bahaya menjadi mudah. Wajah Xiao Bai juga menunjukkan ekspresi kesedihan. Mereka tidak mendapat kabar sepanjang hari. Aku menelepon Xiao Dao dan Dong Ge, tetapi mereka tidak bisa tersambung. Petik 2. Mereka pergi ke puncak Yunfei, dan mereka pasti sudah mencapai puncak gunung sekarang. Tidak banyak sinyal di tempat itu. Petik 2. Sangguan Waner menghela nafas. Kuharap mereka bisa kembali dengan selamat. Jangan khawatir, dengan saudara Dong, tidak akan ada yang salah dengan Presiden Lin, dan mereka pasti akan kembali dengan selamat. Petik 2. Xiao Bai mengepalkan tinjunya dan berkata dengan serius. Bagi Li Dong, dia selalu memiliki kepercayaan mutlak, karena dia tahu bahwa di dunia ini, selain memiliki anak, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Dong Ge. Ya, mereka pasti bisa kembali dengan selamat. Petik 2. Sangguan Waner juga mengangguk berat, dan meremas pena di tangannya. Tidak ada gunanya kita terlalu banyak berpikir di sini. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bekerja sama untuk memenangkan perang bisnis ini. Matanya penuh peperangan. Bab 2612. Dia harus memenangkan pertempuran ini tidak hanya untuk keluarga Sangguan, tetapi juga untuk memenuhi harapan Li Dong padanya. Mata kedua wanita itu penuh dengan semangat juang, dan kemudian mereka kembali terjun ke pekerjaan yang sibuk. Pada saat ini, di puncak gunung, pertempuran Li Dong dengan Raja berlanjut. Kali ini, Li Dong berinisiatif menyerang. Dan segera setelah Anda bergerak, Anda akan melakukan yang terbaik. Pukulan Li Dong melepaskan semua kekuatannya. Sejauh ini, dia belum pernah menggunakan kekuatan sebesar itu. Menghadapi raja, dia tidak keberatan. Menyadari kekuatan pukulan Li Dong, wajah King berubah. Baru saja, saya mengalami 2 pukulan dengan Li Dong. Meskipun dia tidak terluka parah, itu masih berdampak kecil pada efektivitas tempurnya. Pukulan Li Dong membuatnya merasakan bahaya besar. Mundur, itu tidak mungkin. Raja meraung dan langsung bergegas. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meledakkannya, gemetar dengan tinju Li Dong. Beberapa orang mengatakan bahwa seni bela diri di dunia hanya dapat dipatahkan dengan cepat. Raja percaya bahwa seni bela diri di dunia hanya bisa sombong. Dia ingin mengalahkan Dewa Perang Timur ke tanah dengan kekuatan absolut atas lawan-lawannya, mengabaikan serangan apapun darinya. Ledakan, tinju ke tinju. Tinjunya yang ganas dan tinju Li Dong saling membenturkan, dan kekuatan tandingan yang besar mendorong ke depan,
membuktikan bahwa Li Dong memiliki tubuh seperti binatang dan kekuatan yang tak terduga. Angin kencang melolong, udara terkoyak sekali lagi, dan suara mendesis terdengar lagi, hampir sedikit keras. Pedal. Raja mundur 3 langkah berturut-turut. Kemudian tenggorokannya terasa manis, dan darah menyembur keluar dengan panik. Bab 2613. Di bawah upaya habis-habisan Li Dong, bahkan Raja, yang merupakan kekuatan nomor 1 di barat, hampir tidak bisa menolak. Tubuhnya mundur beberapa langkah besar, dan kemudian dia berdarah, tampak menyedihkan. Hilang. Raja, yang tak terkalahkan di dunia, juga akan kalah. Semua orang menantikan momen ini. Namun, ketika itu benar-benar datang, hampir semua orang hampir tidak bisa mempercayainya. Pemimpin Skynet Barat kalah. Tanya Scar kosong. Sepertinya begitu. Kepala besar itu juga tercengang. Mereka semua menelan satu demi satu, dikejutkan oleh pertempuran itu. Senang. Petik 2. Namun, Raja tertawa. Tertawalah dengan liar. Sambil tertawa, dia masih muntah darah di mulutnya. Dapat dilihat bahwa pukulan penuh kintian barusan menyebabkan dia begitu banyak kerusakan. Gadis laba-laba dan badut tidak bisa menahan perasaan tegang ketika mereka melihat adegan ini. Terutama gadis laba-laba, dia bahkan berteriak, "Raja!" Petik 2. Badut itu juga menunjukkan ekspresi khawatir, dan pikirannya sedikit linglung. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dewa dalam pikirannya, Raja Agung, akan dikalahkan. Saudara Yesus, sekarang, memanfaatkan momen ketika badut dan Dewi Laba-Laba sedang kesurupan, Scar tiba-tiba berteriak. Desir. Scar, Datu dan beberapa saudara lainnya bergegas menuju badut dan gadis laba-laba. Sangat cepat, hampir seketika, dia mendekat. Badut yang mengendalikan para sandera menemukan bahwa orang-orang ini tidak patuh, jadi dia berani mengambil inisiatif untuk menyelamatkan orang, dan tiba-tiba menjadi pembunuh. Bab 2614. Ketika belati di tangannya terentang ke depan, Lin Yurou hendak menyekal leher Lin Yurou. Pada waktu bersamaan, pelatih mengambil tindakan. Dengan lambaian tangannya, seekor ular hitam kecil terbang keluar dari lengan bajunya dan terbang lurus ke arah mata badut itu. Selain kekuatan besar dari pelatih hewan, ia paling kuat dalam memanipulasi berbagai hewan. Setelah melihat ini, wajah badut berubah, dia sedikit ragu, dan akhirnya memutuskan untuk memotong ular kecil itu menjadi 2. Tertawa, ular kecil itu terbelah menjadi 2, dan pecah menjadi 2 bagian dari tengah. Darah memercik kemana-mana, dan Lin Yu membuat badut lembut di seluruh wajahnya. Saat badut itu hendak membunuh Lin Yurou lagi, tiba-tiba ada rasa sakit yang luar biasa di wajahnya. "Apa?" dia berteriak. "Apa?" Pada saat yang sama, Lin Yurou berteriak. Darah ular menetes di wajah dan punggung tangan mereka. Darah ular itu seperti asam sulfat berkekuatan tinggi, dan kontak sekecil apapun tampaknya merusak daging manusia. Rasa sakit itu datang begitu tiba-tiba dan begitu intens. Ini tak tertahankan. Karena itu, keduanya berteriak pada saat bersamaan. Mengambil keuntungan dari celah ini, seutas tali diam-diam berguling, dan diikat ke pinggang Lin Yurou sekaligus. Sebelum Lin Yurou bisa membuat respon apapun, tubuhnya dihempaskan ke udara oleh cambuk. Lin Yurou dibungkus dengan tali, itu adalah kepala besar. "Kau sialan." Petik 2. Mata badut itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa membukanya. Tapi dia merasa Lin Yurou akan lepas dari kendalinya. Suara mendesing. Ujung pisau menusuk punggung Lin Yurou. Bab 2615. Tidak peduli seberapa cepat Lin Yurou terbang, pada akhirnya akan menjadi tubuh lebih dari 100 kati. Belati itu pendek dan kuat, dan ditembakkan oleh badut dengan kecepatan lebih cepat, sebanding dengan peluru. Belati itu datang lebih dulu, dan belati itu akan menancap di jantung Lin Yurou dalam sekejap. Ding! Sebuah batu kecil muncul secara ajaib, mengenai ujung belati. Ketika ujungnya bengkok,
keris secara alami akan miring. Mengejek, belati itu tertancap di rumput, dan gagang pisaunya membuat getaran berdengung. Batu ini secara alami dibuat oleh pelatih. Dia bekerja sama dengan kepala besar diam-diam, menyelesaikan misi penyelamatan dalam sekejap, dan berhasil menyelamatkan Lin Yurou. Kegagalan serangan merangsang harga diri badut. Dia menahan rasa sakit yang parah, dan belati muncul lagi di tangannya, seperti serigala liar dengan kepala gila, umumnya bergegas menuju posisi kepala besar. Kepala besar itu dengan cepat mengeluarkan pil putih kecil dari sakunya, memasukkannya ke dalam mulut Lin Yurou, dan berteriak, "Kakak Scar, ayolah, Zanzen, kakak ipar, lari." Pil itu diberikan kepada si kepala besar oleh pelatih. Hal ini secara alami telah dinyatakan sebelumnya, dan efeknya adalah untuk menghilangkan racun darah ular di tubuh Lin Yurou. Pil meleleh segera setelah memasuki produk, dan sensasi terbakar yang terkontaminasi oleh darah ular jauh lebih lemah. Mendengar kata-kata kepala besar itu, dia segera berlari keluar dari lingkaran pertempuran dengan cerdik. Medan perang hari ini bukanlah perang bisnis, jadi ini bukan medan perangnya. Sejak Lin Yurou menjadi manajer umum grup Lin, dia menjadi lebih sadar kapan harus tetap tenang dan kapan harus membuat keputusan seperti apa. Dia tahu betul bahwa saat ini dia harus melarikan diri dari lingkaran perang secepat mungkin. Hanya dengan cara ini Scar dan Datu bisa berkonsentrasi menghadapi musuh. Jika dia ragu-ragu, dia tidak hanya akan berada dalam bahaya, tetapi dia juga akan menyakiti orang lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah lari. Lari cepat. Di luar lingkaran pertempuran, ada dua saudara lainnya, mereka menanggapi Lin Yurou. Tapi Datu, Scar dan yang lainnya melihat Lin Yurou keluar dari lingkaran pertempuran, dan mereka langsung membentuk formasi pertempuran tim dan menghadapi badut. Badut itu mematahkan lengannya dan kekuatannya sangat berkurang, mereka bisa menggunakan formasi pertempuran untuk menghadapinya. Bab 2616. Adapun pelatih, dia bergegas langsung ke gadis laba-laba. Pada titik ini, dua master besar Skynet segera diseret, dan mereka tidak bisa menyisihkan upaya apapun untuk membunuh Lin Yurou, dia aman untuk sementara. Datang lagi. Petik 2. King juga memperhatikan adegan di mana Lin Yurou diselamatkan, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Karena dia sama sekali tidak ingin membunuh Lin Yurou, yang dia inginkan adalah pertarungan yang mulus dengan Li Dong. Dan sekarang, Li Dong memberikan perlawanan seperti itu, dan dia sangat puas. Meskipun pukulan Li Dong barusan membuatnya terluka lebih parah, dia bahkan lebih bersemangat dan gelisah. Merasa terluka. Sudah lama saya tidak mengalaminya. Sesuai keinginan kamu. Li Dong benar-benar lega ketika dia melihat Lin Yurou diselamatkan, dan kemudian dia menatap mata raja, menjadi semakin dingin. Orang inilah yang sering datang untuk mengganggu perbatasan Huaxia. Saya tidak tahu berapa banyak tentara Huaxia yang mati karena dia. Dan sekarang, dia benar-benar menembak Lin Yurou, yang membuat niat membunuh Li Dong padanya mencapai puncaknya. Ya, Li Dong ingin membunuh pemimpin barat ini. Selama raja meninggal, struktur bawah tanah dunia barat akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan struktur ekonomi global akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Singkatnya, bagaimanapun, selama raja meninggal, itu akan menjadi keuntungan besar bagi China. Pada waktu bersamaan, di gunung di sebelah gunung yang belum berkembang ini. Gunung ini juga belum berkembang, juga sama curamnya. Di semak duri, ada bingkai tabung hitam gelap di atas batang pohon yang agak kokoh. Cabang dan daunnya lebat, dengan daun besar menutupi bagian depan, bahkan jika dekat, sulit ditemukan. Sesosok tergeletak di sana tak bergerak. Dia memiliki penyamaran yang baik, menggunakan beberapa cabang untuk menyamarkan dirinya. Ini seperti berbaur dengan lingkungan ini. Laras hitam ada di tangannya. Bab 2617. Orang ini dalam posisi yang sangat baik,
Ini adalah bagian cembung miring yang dapat mengunci segala sesuatu di gunung tempat Li Dong dan yang lainnya berada dalam jangkauan moncongnya. Tentu saja, tujuannya juga adalah langit di atas dan di bawah gunung tempat Li Dong dan yang lainnya berada. Dia telah mengamati bahwa, kecuali orang-orang yang dibawa oleh Dewa Perang Timur, setiap musuh yang datang membantu akan dimusnahkan selanjutnya. Orang ini secara alami adalah seorang pangeran. Salah satu dari 8 pertempuran Skynet. Itu juga yang paling kuat saat ini. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa setengah langkah. Raja dan yang lainnya naik ke puncak gunung, tetapi dia tidak bertindak dengan raja dan yang lainnya. Sebaliknya, ambil tindakan terlebih dahulu. Karena dia berkomplot melawan Lin Yurou malam sebelumnya, dia diperintahkan oleh raja untuk membuat beberapa persiapan untuk pertempuran puncak. Misalnya, kursi malas dan tenda di puncak gunung dibawa olehnya. Dia juga membawa makanan lezat dan An-99 ur merah yang lezat di punggungnya, serta sampahnya untuk merayakannya. Selain mempersiapkan raja, dia juga membawa kantong tidur tenda dan makanan dan An-99 ur untuk Lin Yurou. Namun, sang pangeran tidak bersedia melakukan hal-hal tersebut. Namun, dia harus mendengarkan perintah raja. Selain itu, ia juga membawa senjata dengan ukuran berbeda dan kekuatan berbeda serta bubuk mesiu dengan berbagai efek. Sebagai master top di dunia barat, dia secara fundamental berbeda dari King dan Piaget. Mereka suka menggunakan kekerasan, dan mereka suka meremas leher musuh secara langsung dengan tangan mereka. Brutal, kekerasan, dengan senang hati dan langsung. Tetapi sang pangeran tidak menyukai atau menghargai metode ini. Dia merasa bahwa ini dilakukan oleh orang barbar. Sebagai seorang pria, dia harus menjaga citranya. Jadi, jika dia bisa, dia suka menggunakan pistol. Senapan sniper berat, ledakan kepala lawan dengan pistol. Bab 2618. Inilah yang dilakukan seorang pria. Bukan, dia telah memasuki era teknologi tinggi sejak lama, dan bahkan berteriak dan menjerit, perilaku semacam ini menurut dia sangat bodoh. Tentu saja, alasan dia berpikir demikian adalah karena dia sudah mendapat pertarungan sengit di Kyoto. Pertempuran itu dibawa kepadanya oleh Li Fu. Sekarang, dia tidak ingin melanjutkan pertarungan langsung ini. Karena pertempuran antara dia dan Li Fu, luka yang dideritanya belum pulih. Karena alasan inilah dia sangat mematuhi kata-kata King dan bersembunyi di sini sebagai peluit rahasia. Alasan untuk bersembunyi adalah untuk mencegah Dewa Perang Timur dari cadangan tangan belakang dan membawa banyak pasukan yang kuat. Tapi sekarang tampaknya kekhawatiran ini bisa dihilangkan sama sekali. Jadi dia mulai berkonsentrasi mengagumi pertempuran antara Dewa Perang Timur dan Raja melalui senapan sniper. Kemudian, dia melihat Raja meninju Dewa Perang Timur 2 kali berturut-turut. Namun, sepertinya King telah tertinggal. Setelah itu adalah pukulan ketiga, Dewa Perang Timur mengambil inisiatif dan memukul Raja hingga muntah darah dengan satu pukulan. Ya ampun, apakah Dewa Perang Timur itu begitu kuat? Oh, semoga Tuhan memberkati raja yang tak terkalahkan. Petik 2. Pangeran berpikir dalam hatinya. Begitu pikiran ini jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah. Moncongnya tiba-tiba berubah 65 derajat. Lalu dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Pistolnya meledak. Namun, peluru itu jatuh. Mendengar suaranya saja, sang pangeran tahu bahwa dia kosong. Jadi dia tidak ragu untuk memutar moncongnya lagi dan menembak lagi. Ledakan. Tembakan itu mengenai batu besar. Puing-puing itu terbang, tetapi tidak melukai target. Bab 2619. Detik berikutnya, bayangan hitam bergegas ke arahnya seperti listrik. Dengan bantuan pohon dan batu, dia bergegas masuk dengan kecepatan yang menakutkan. Tiba-tiba kiri dan kanan, cepat dan lambat, buru-buru berjalan dan berhenti, tak terduga. Senfa semacam ini jelas di atas Grandmaster, level Grandmaster. Ledakan, ledakan,
Pangeran terus menarik pelatuk untuk menembak, tetapi target semakin dekat. Brengsek. Petik 2. Dia berteriak marah dan melompat langsung keluar dari hutan berduri. Sekarang dia telah ditemukan oleh target, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Dia membuang senapan sniper berat di tangannya, dan malah mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Ini adalah elang gurun. Pistol yang sudah populer di seluruh dunia ini kini bukan lagi pistol paling mainstream, tapi menjadi favoritnya. Dia lebih menyukai warna hijau tentara ini dan memiliki daya mematikan yang menakutkan. Dia menemukan batu besar untuk berlindung, lalu menatap target tanpa berkedip. Pada saat ini, dia tidak lagi terburu-buru untuk menembak. Targetnya adalah seorang master, dia tahu itu sejak pertama kali dia menghindari pelurunya. Penembakan biasa tidak efektif, dan penembakan yang terburu-buru tidak akan menyakitinya sama sekali. Dia harus menunggu. Tunggu kesempatan. Tunggu kesempatan baginya untuk melakukan kesalahan. Atau dia terpeleset, atau bajunya tersangkut pohon, atau dia terinjak batu. Bahkan satu langkah di kaki yang salah, ini adalah kesempatannya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Segera, sang pangeran kecewa. Lawannya terlalu pintar, setiap langkah tampaknya telah dirancang dengan cermat. Ketika dia harus berlari, dia secepat citah. Ketika harus ada jeda, dia lebih sabar daripada rubah. Bab 2620. Dia sempurna. Petik 2. Sang pangeran tidak bisa tidak mengagumi satu sama lain di dalam hatinya. Tanpa sadar, dia menjilat lidahnya. Pria yang sempurna seperti itu seharusnya menjadi miliknya. Petik 2. Dia tiba-tiba merasa tidak enak. Karena tujuannya, setelah bersembunyi di balik batu besar, tidak mengubah posisinya ketika dia harus keluar. Setelah 1 menit, dia masih tidak muncul, seolah-olah dia tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, sarafnya tegang. Kemudian dia jatuh ke tanah dan berguling ke depan dengan putus asa. Ledakan. Di tempat dia baru saja bersembunyi, pisau Cecile muncul di batu besar. Kigan menghilang. Hanya sedikit yang dibiarkan terbuka. Kekuatannya seperti peluru. Sialan, gumam sang pangeran. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana pihak lain menyelinap di belakangnya. Tidak ada cara untuk pergi ke sana, bagaimana dia datang ke sini. Jelas, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Karena saat ini, beberapa pisau lagi menerobos. Setiap orang yang dituju adalah kunci baginya. Pada saat ini, sang pangeran benar-benar yakin bahwa pihak lain benar-benar seorang master hebat, dan bahkan kekuatannya melampaui banyak master hebat. Kekuatan pisau tanpa pegangan itu barusan tidak bisa dilempar bahkan oleh Grandmaster. Dia adalah pembangkit tenaga listrik luar biasa setengah langkah dan sangat sensitif terhadap ini. Mengusir. Sebuah pisau muncul di udara, dan itu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Yang bisa dilakukan sang pangeran adalah berguling-guling di atas tebing berkali-kali. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.